Setelah membaca ingatan Huarong yang relevan, Murong Yu tahu apa yang sedang terjadi. Adapun mengapa Huarong muncul di alam dewa, dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia terlahir kembali di alam dewa hanya setelah kejatuhannya. Faktanya, tidak ada yang namanya reinkarnasi di dunia ini. Yang disebut reinkarnasi sebenarnya adalah bahwa jiwa Huarong belum sepenuhnya jatuh. Jiwa makna yang tersisa, membawa sebagian kesadaran dan ingatannya, melayang di dunia. Akhirnya, jiwanya memasuki rahim ibu Lingling. Janin itu secara alami adalah Lingling. Kemudian, dia menjadi parasit pada jiwa Lingling. Saat Lingling terus tumbuh, jiwa Lingling menjadi lebih kuat, dan jiwa Huarong secara bertahap menjadi lebih kuat. Setelah dia memiliki cukup kekuatan, dia mulai melahap jiwa Lingling. Faktanya, ini setara dengan membawa pulang. Sebelum kejatuhannya, Huarong adalah orang yang kuat di tingkat orang suci leluhur Chaos, dan juga orang yang kuat di antara orang suci leluhur Chaos. Meskipun dia adalah seorang kultivator biasa, dia adalah orang suci jiwa, dan kekuatannya sebanding dengan leluhur Chaos puncak. Seperti yang dia katakan sendiri, dia terbunuh di makam tertinggi sebelumnya. Makam suci tertinggi berada di alam rahasia Wenzhen. Huarong adalah seorang kultivator biasa. Sebagai seorang kultivator biasa, yang paling kurang darinya adalah semua jenis latihan dan semua jenis sumber daya, harta surga dan bumi, artefak suci, dan sebagainya. Ini benar bahkan jika dia adalah leluhur kekacauan. Bagaimanapun, kekuatannya dibangun oleh berbagai sumber daya. Oleh karena itu, dia terbiasa mengembara di berbagai alam rahasia. Terutama seperti alam rahasia Wenzhen yang besar dan misterius. Krisis dan peluang alam rahasia semacam ini hidup berdampingan. Selama Anda beruntung, Anda bisa mendapatkan beberapa artefak primordial, harta karun ajaib, dan semua jenis harta surga dan bumi di dalamnya. Bahkan warisan dari pembangkit tenaga listrik kuno dan sejenisnya. Bagaimanapun, alam rahasia Wenzhen adalah medan perang di zaman kuno. Nah, Huarong sering masuk dan keluar dari alam rahasia Wenzhen, dan dapat dikatakan sebagai pengunjung yang sering ke alam rahasia Wenzhen. Namun, terkadang ia akan mendapatkan sesuatu jika ia tidak lebih atau kurang, dan terkadang ia tidak memiliki apa-apa sama sekali. Saat itu, dapat dikatakan bahwa perolehan terbesar Huarong dalam hidupnya, bukan salah satunya. Karena pada saat itu ia secara tidak sengaja masuk ke tempat kejatuhan yang ekstrim. Tanah kejatuhan tertinggi primordial, itu bukan makam suci, karena tidak ada makam suci di sana. Yang tertinggi itu seharusnya telah mati dalam perang berbagai ras di zaman kuno. Orang bijak tertinggi, perangkat tertinggi, belum ditemukan, jadi dia tidak yakin apakah ada orang bijak tertinggi dan perangkat tertinggi di sana. Namun, yang dia yakini adalah bahwa ada warisan dari primordial supreme. Bahkan jika tidak ada orang bijak, jika ada warisan tertinggi, maka adalah mungkin untuk mencapai posisi tertinggi di masa depan. Bahkan jika Anda tidak dapat mencapai yang tertinggi, Anda dapat melampaui orang suci kekacauan biasa. Setelah menemukan warisan tertinggi, Huarong hampir mati karena kegembiraan. Karena dialah satu-satunya yang memasuki tanah kejatuhan tertinggi. Hanya saja apa yang disebut kebahagiaan menciptakan kesedihan. Tepat ketika Huarong ingin mewariskan warisan primordial supreme, tempat di mana supreme jatuh berubah, dia terbunuh oleh warisan tertinggi. Ya, dia memang terbunuh oleh warisan tertinggi. Mungkin itu adalah primordial supreme yang telah jatuh terlalu lama, dan warisannya ternyata telah disempurnakan, dan kesadaran lahir, dan dia segera menelan jiwa Huarong pada saat itu. Jika Huarong tidak bereaksi dengan cepat dan tegas, dan langsung meniup jiwanya, maka tidak akan ada sosok seperti Huarong di dunia ini untuk waktu yang lama. Kurasa penguasa primordial itu seharusnya adalah seorang santo jiwa, karena warisannya didedikasikan untuk melahap jiwa. Ketika jejak jiwaku yang tersisa ini pergi, aku melihat tubuh fisikku aman dan sehat. Ketika Murong Yu memeriksa ingatan Huarong, Huarong tiba-tiba berbicara. Jiwa menjadi halus. Jiwa adalah yang tertinggi. Mata Murong Yu memancarkan sedikit kecemerlangan, dan kemudian dia menatap Huarong dengan sedikit keraguan. Ini hanya tebakanku. Apakah ini masalahnya? Aku pasti akan memasuki alam rahasia Wenzhen lagi setelah aku mendapatkan kembali kekuatanku. Selain itu, tubuh fisikku perlu diambil kembali. Pada titik ini, wajah Huarong kesakitan. Semua hartanya ada di cincin penyimpanan yang dibawa oleh jari-jari daging. Dan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat artefak suci tingkat rendah. Tubuh fisik ini, ditambah dengan kekuatan santo jiwanya, pada dasarnya dapat berjalan menyamping di alam dewa selama tidak terlalu sombong. Hanya saja karena tempat di mana Sang Maha Agung telah mengizinkannya masuk, orang lain juga bisa masuk secara alami. Mungkin harta yang dikumpulkannya sepanjang hidupnya, bahkan tubuhnya, telah diambil dengan harga murah. Namun, sebelum dia yakin, Huarong masih harus masuk dan melihat-lihat. Bagaimanapun, ada warisan Maha Agung di sana. Jika Maha Agung primordial adalah Maha Agung jiwa, maka itu akan sangat membantuku. Kali ini aku memasuki alam rahasia Wenzhen dan berkata bahwa aku tidak bisa pergi ke tanah tempat Maha Agung telah jatuh. Murong Yu bergumam dalam hatinya. Namun, bahkan Huarong, orang suci jiwa yang mencapai alam orang suci primordial, terbunuh dengan mudah. Jika Murong Yu menerobos masuk, dia akan lebih mudah terbunuh.
Oleh karena itu, sebelum masuk, dia harus merencanakan dan mengatur yang terburuk. Tepat saat Murong Yu berpikir, ada suara siulan panjang terus-menerus dari kedalaman Hetu Luoshu. Dengan gerakan di hati Murong Yu, pikiran spiritualnya menghilang, tetapi dia melihat Tang Ning yang awalnya berkultivasi di Hetu Luoshu sedang melihat ke langit dan melolong saat ini. Namun, alamnya telah ditingkatkan dari tingkat pertama Sage Mendalam asli ke puncak tingkat ke-9 Sage Mendalam, dan dia dapat memasuki alam orang bijak kuno hanya dalam satu langkah. Aozu.com. Kecepatan kultivasi dapat digambarkan sebagai sangat cepat, dan waktu di dunia suci belum beberapa hari berlalu. Namun, banyak zaman telah berlalu sejak percepatan waktu dalam buku Hetuluo. Banyak zaman telah dipromosikan dari peringkat pertama Xuansheng ke puncak Xuansheng, dan ini dapat dianggap sebagai karakter tingkat jenius. Ketika Murong Yu melihat Tang Ning juga melihatnya seolah-olah dia punya firasat. Murong Yu tersenyum tipis, dan tangan yang kuat terbentuk di atas Tang Ning, dan kemudian membawa aura mengerikan yang menghancurkan dunia, meledakkan kehampaan dan menekan Tang Ning dengan parah. Kekuatan puncak Sage Mendalam, bagus datang. Tang Ning menyeringai, dan kekuatan yang baru saja menerobos membengkak dan berkumpul seperti aliran deras ke tangan kanannya, dan tangan besar yang dengan cepat ditembakkan ke kehampaan langsung runtuh. Ledakan, kedua tangan besar itu saling bertabrakan di udara, dan tiba-tiba terdengar suara yang mengguncang bumi. Desis. Kekosongan di dunia Hetuluo segera terkoyak, dan tangan lalu lintas besar yang difoto di atas langit meledak berkeping-keping dengan ledakan. Bagaimana dengan Dao Ning? Meskipun dia tidak menderita luka apapun, dia terkejut dan mundur puluhan ribu mil jauhnya sebelum dia bisa berdiri tegak. Kekuatannya bagus. Selanjutnya, aku akan menyerang dengan kekuatan tingkat pertama dari orang bijak tua. Hati-hati, suara samar Murong Yu terdengar di kehampaan, dan kemudian meledak dengan aura yang 10 kali lebih menakutkan daripada tangan besar sebelumnya. Tangan besar itu terbentuk dalam sekejap, dan kemudian ditekan dengan keras lagi. Tang Ning berteriak dengan keras, dan kekuatan di tubuhnya membengkak dengan keras, menyerbu ke tangan kanannya seperti lautan badai. Pada saat yang sama, dia melangkah keluar, menghancurkan puluhan ribu mil di bawah kakinya, dan kemudian menghantam dengan pukulan. Gemuruh, tinju itu belum tiba, dan napas yang keluar telah merobek kehampaan. Ledakan, embusan, di antara kilat dan api, kekuatan kedua belah pihak sekali lagi bertemu di kehampaan. Benturan mengerikan itu terbentuk dalam sekejap, dan segera menghancurkan kehampaan di dekatnya. Kemudian berpusat di titik benturan, ia dengan cepat melarikan diri ke segala arah, kemanapun ia lewat, petak-petak besar kehampaan hancur. Pedal, 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 tangan besar yang dibentuk oleh Murong Yu berdiri diam di langit. Namun, Tang Ning menyemburkan darah dan dengan kasar mundur selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambil akan menghancurkan kehampaan dalam radius puluhan ribu mil. Dan Tang Ning bahkan mundur puluhan ribu langkah sebelum menstabilkan sosoknya. Raung, Tang Ning meraung ketika dia berdiri teguh. Kemudian tubuh fisiknya dengan cepat membengkak. Itu melampaui 10 kaki asli dalam satu gerakan dan mencapai tinggi 20 kaki. Dan Tang Ning tidak hanya meningkatkan tubuh fisiknya, tetapi juga wilayahnya. Itu telah mencapai alam tingkat ketiga dari orang bijak kuno. Ini karena Tang Ning hanya puncak dari orang bijak yang mendalam. Perlu diketahui bahwa ketika dia berada di level pertama Sage Mendalam, jika dia menggunakan kekuatan pembuluh darah yang berdarah, ranahnya akan langsung meroket 8 ranah kecil, mencapai puncak Sage Mendalam. Pegang telapak tanganku, teriak Murong Yu dengan keras, aura tangannya yang besar membumbung tinggi, mencapai ranah tingkat ketiga dari Sage kuno, dan pada saat yang sama dia menamparnya dengan telapak tangan. Tang Ning juga berteriak keras, dan sekali lagi meninju serangan Murong Yu. Langit hancur dan bumi hancur. Ketika semuanya tenang, Tang Ning berdiri diam dan tertawa. Dan tangan besar Murong Yu juga muncul kembali di kehampaan. Keduanya berguncang dengan kuat, dan kekuatan mereka sama. Kekuatan Tang Ning setelah bertransformasi pasti dapat menghancurkan pembangkit tenaga Sage tua tingkat ketiga. Tentu saja, ini hanya perbandingan kekuatan. Masih banyak aspek yang menentukan apakah seorang Sage kuno dapat mengalahkan tingkat ketiga atau tidak. Seperti pengalaman tempur, kekuatan dan kelemahan, seperti artefak suci, ini semua adalah faktor yang tidak dapat diabaikan. Namun, Murong Yu yakin bahwa kekuatan Tang Ning pasti dapat menghancurkan orang bijak kuno tingkat 3 rata-rata, bahkan memenggal kepala orang bijak kuno tingkat 3. Pada titik ini, pengaturan Murong Yu sebelum memasuki alam rahasia Wenzhen pada dasarnya sudah ada. Sudah waktunya untuk memasuki alam rahasia Wenzhen. Dalam beberapa hari berikutnya, kecuali untuk beberapa hal, Murong Yu menghabiskan sepanjang hari berlama-lama dengan para gadis. Namun, saat berlama-lama dengan para gadis, dia secara tidak sengaja memikirkan Zhao Ziqing. Hanya saja, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat pergi ke klan Feng untuk mengklaim seseorang. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan paksa menekan kerinduannya pada Zhao Ziqing. Sebulan kemudian, Murong Yu akhirnya mengajak Tang Ning dalam perjalanan ke ibu kota kerajaan Suci Jiwin. Jika ingin memasuki wilayah rahasia Wenzhen di kerajaan Suci Jiwin, ia harus melewati formasi teleportasi di ibu kota kerajaan Suci Jiwin.
Jika tidak, jika Murong Yu ingin memasuki wilayah rahasia Wenzhen, ia hanya dapat pergi ke kerajaan suci lain atau beberapa kekuatan besar. Alam rahasia Wenzhen adalah alam rahasia yang sangat besar. Alam rahasia ini ditemukan sejak lama, dan dengan upaya dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, tidak hanya ada satu pintu masuk ke alam rahasia Wenzhen. Tersebar di antara berbagai ras di alam suci. Dan ada juga pintu masuk di Teran. Pada prinsipnya, alam rahasia Wenzhen tidak membatasi kekuatan mereka yang memasukinya. Dapat dikatakan bahwa hampir semua orang dapat memasukinya. Namun, hanya ada satu pintu masuk di dalam ras manusia. Wilayah ras manusia sangat luas, dan butuh waktu yang sangat lama bagi orang biasa untuk terbang ke pintu masuk. Dan bahkan yang sangat kuat pun tidak semudah itu. Oleh karena itu, bertahun-tahun kemudian, sebuah susunan teleportasi dipasang di pintu masuk alam rahasia Wenzhen. Dan ibu kota kerajaan suci Jiuyin juga memiliki susunan teleportasi. Namun, jika Anda ingin menggunakan susunan teleportasi ini untuk diteleportasi ke pintu masuk alam rahasia Wenzhen, Anda harus membayar artefak tertinggi. Jika Anda tidak ingin melakukannya, tetapi Anda ingin memasuki alam rahasia Wenzhen, bukan tidak mungkin, Anda bisa terbang sendiri. Hanya saja butuh waktu yang sangat lama bagi bahkan para Saint King dan leluhur Saint Realm yang kuat untuk terbang dari kerajaan Saint Jiuyin ke alam rahasia Wenzhen, belum lagi tempat-tempat lain yang lebih jauh. Oleh karena itu, banyak orang telah membayar artefak suci tertinggi seperti itu. Dan karena susunan teleportasi ini, ada banyak artefak suci teratas dari pendapatan harian kerajaan suci Jiuyin, yang dapat dikatakan tak terhitung banyaknya. Dan ada banyak kerajaan suci atau kekuatan lain yang mirip dengan kerajaan suci Jiuyin. Setelah Murong Yu juga membayar artefak suci tertinggi, dia memindahkannya ke pintu masuk alam rahasia Wenzhen. Ketika Murong Yu melangkah keluar dari formasi teleportasi, dia menghadapi kota raksasa yang sangat megah. Mengatakan bahwa itu adalah kota raksasa bukan untuk mengatakan seberapa tinggi tembok kota itu, tetapi untuk merujuk pada area kota itu. Hebat, bahkan 1000 kali lebih besar dari ibu kota kerajaan suci Jiuyin. Melihat sekeliling, Anda tidak dapat melihat kepalanya sekilas. Beberapa orang suci yang lebih lemah, roh mereka takut bahwa mereka tidak akan dapat menutupi seluruh kota raksasa. Tetapi setelah memikirkannya, Murong Yu mengetahuinya. Bagaimanapun, ini adalah pintu masuk ke alam rahasia Wenzhen, sebuah kota tempat hampir seluruh umat manusia berkumpul. Akan aneh jika tidak besar. Kota raksasa itu disebut Wenzhen. Dinamai berdasarkan alam rahasia Wenzhen. Ada berbagai toko seperti toko obat pil, toko harta karun Tiancai, artefak suci, harta karun ajaib, dan sebagainya. Namun, Murong Yu tidak tertarik dengan semua ini. Melihatnya melangkah keluar, dia sudah menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah muncul di depan pintu masuk alam rahasia Wenzhen. Ini adalah gerbang batu yang berbintik-bintik setinggi satu orang. Batu-batu di atasnya bahkan ditutupi lumut, dan beberapa tempat telah aus dan rusak. Beberapa tempat penuh dengan goresan pedang. Batu-batu di gerbang batu semuanya berwarna merah, seperti darah. Terus-menerus memancarkan napas yang menakutkan. Tua dan berubah-ubah, penuh dengan atmosfer kuno. Dari kejauhan, gerbang batu ini seperti gerbang dengan sejarah yang cukup besar di dunia fana, dan tidak ada yang istimewa tentangnya. Namun, ketika Murong Yu berdiri di depan Simen, sosoknya berhenti. Aku melihatnya menatap Simen dengan matanya dengan erat, dan kedalaman matanya semakin bersinar. Pada saat yang sama, wajahnya bahkan lebih terkejut. Aura yang panjang dan abadi, perubahan dan aura yang besar terpancar dari gerbang batu, menyapu langit ke arah Murong Yu. Napas yang menakutkan seperti lautan itu tersusun dari berbagai macam napas yang berbeda. Keras, kejam, lembut, dingin. Penuh dengan niat membunuh, penuh dengan pembunuhan. Sangat tragis dan kejam. Murong Yu bahkan mencium bau darah. Tampaknya Simen ini telah selamat dari perang secara umum. Aura mengerikan yang dirasakan Murong Yu persis seperti aura pembunuhan di medan perang, aura yang dibentuk oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Saudaraku, apakah kamu orang pertama yang datang ke rahasia Wenzhen? Kamu juga telah mendengar bahwa gerbang batu ini berhasil dibangun oleh batu suci yang dikumpulkan oleh orang-orang kuat kuno dari medan perang kuno. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa kamu dapat merasakan yang kuno dari gerbang batu. Kebrutalan dan kekejaman perang. Tepat ketika Murong Yu merasakan napas Simen yang menakutkan, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Auzu.com. Pikiran Murong Yu segera diambil kembali dari gerbang batu, dan dia berbalik untuk melihat pembicara. Tetapi melihat pihak lain hanyalah seorang pemuda kurus. Namun, kekuatannya tidak buruk, dia telah mencapai tahap kelima dari alam abadi, lebih tinggi dari alam Murong Yu. Gerbang batu ini dibangun oleh batu suci di medan perang primordial. Tanya Murong Yu dengan heran. Pemuda kurus itu langsung menatap Murong Yu dengan ekspresi heran, kupikir kau juga tertipu. Namun menurut legenda, memang begitu. Namun, tidak mungkin legenda itu milik legenda. Karena tidak ada seorang pun sama sekali. Aku bisa merasakan aura medan perang primordial dari gerbang batu ini. Ada secercah cahaya di kedalaman mata Murong Yu. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan pemuda kurus itu benar.
Jika gerbang batu itu tidak dibangun dari batu-batu di medan perang kuno, lalu bagaimana bisa ada aura mengerikan itu? Meskipun aura tersebut relatif lemah, simen ini hanyalah batu biasa di medan perang primordial. Dan sejak zaman kuno, batu ini telah dibangun sebagai gerbang batu, bahkan jika ada aura yang sangat kuat di dalamnya, mungkin akan musnah oleh waktu. Masih ada napas yang begitu kuat untuk waktu yang lama, jadi seberapa tragiskah suasana medan perang primordial yang sebenarnya? Dan seberapa mengerikankah perang primordial saat itu? Murong Yu berpikir dalam hatinya, tetapi matanya berkedip. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk segera memasuki alam rahasia Wenzhen, dan pergi untuk melihat medan perang Taiko secara langsung. Namun, medan perang Taiko tidak begitu mudah untuk dimasuki. Medan perang primordial yang sebenarnya, itu adalah pembangkit tenaga listrik yang telah jatuh melalui level tertinggi. Orang suci biasa terbunuh bahkan jika mereka bahkan tidak dapat mendekati tepi medan perang primordial yang sebenarnya. Alam rahasia Wenzhen dikatakan sebagai medan perang primordial, tetapi sebenarnya itu agak tidak akurat. Karena medan perang primordial hanyalah sebagian dari alam rahasia Wenzhen. Dan sekarang area tempat para orang suci dari dunia suci beraktivitas hampir berada di luar batas medan perang kuno dan batasnya yang sebenarnya. Ingin memasuki bagian terdalam dari medan perang Taiko. Saya khawatir hanya orang kuat tingkat tertinggi yang dapat masuk. Saudaraku, apakah kamu akan memasuki alam rahasia Wenzhen? Karena kita bertemu bersama, bagaimana kalau kita? Pemuda kurus itu menatap Murong Yu, dengan cahaya yang tidak dapat dijelaskan berkedip di kedalaman matanya. Alam abadi tingkat kelima benar-benar mengundang seseorang yang kekuatannya tidak sebagus alam abadi tingkat ketiganya. Murong Yu melirik pemuda itu dalam-dalam, lalu mengangguk, lalu menoleh dan terus menatap simen. Di balik gerbang batu berbintik-bintik, ada kegelapan yang pekat. Tidak ada cahaya, itu seperti lempengan darah yang dibuka oleh binatang buas kuno, dan napas kejutan dikirim keluar. Ini adalah gerbang menuju alam rahasia Wenzhen. Sementara Murong Yu mengamati simen, puluhan ribu orang telah bergegas ke kegelapan yang tak berujung dan ditelan oleh lubang hitam. Namun, lubang hitam itu terlalu menakutkan. Orang yang lemah hati akan takut saat melihatnya. Di mana mereka berani masuk? Hukum waktu dan ruang. Murong Yu merasakan kekuatan waktu dan ruang dari kedalaman lubang hitam ini, serta napas perubahan yang berbeda dari alam suci. Itu pasti napas medan perang primordial di sisi lain lorong. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Kata Murong Yu ringan, lalu melangkah ke gerbang batu tanpa ragu-ragu, menghilang ke dalam kegelapan tak berujung dalam sekejap. Anak muda tidak akan mengundang Murong Yu tanpa alasan. Namun, Murong Yu tidak takut. Karena yang disebut ahli seni itu berani, jika anak muda itu ingin merugikannya, Murong Yu akan langsung membunuhnya dengan pukulan. Bahkan jika pihak lain tidak merugikannya. Namun, selama dia berada di alam rahasia Wenzhen, Murong Yu ingin menyingkirkannya dengan mudah. Ledakan. Hanya beberapa saat kemudian, Murong Yu disemprotkan keluar oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dari kegelapan yang tak berujung. Tanpa membumi, napas perubahan, tragis dan abadi, seperti lautan badai, muncul di wajahnya. Itu persis napas yang sama yang dia rasakan di simen. Namun, itu lebih dari 1000 kali lebih kuat. Aura yang menakutkan ini adalah aura medan perang primordial, yang memenuhi seluruh alam rahasia Wenzhen. Dalam sekejap, Murong Yu benar-benar terbungkus. Murong Yu menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan di tubuhnya segera membengkak, melonjak seperti aliran deras di tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia terbiasa dengan napas alam rahasia Wenzhen. Napas yang dirasakannya sekarang tidak berpengaruh padanya. Faktanya, aura posisinya saat ini tidak berpengaruh bahkan pada pembangkit tenaga listrik alam Sage Agung. Namun, semakin dekat Anda dengan medan perang Taiko, semakin kuat auranya. Di kedalaman medan perang primordial, aura semacam ini bahkan dapat membunuh leluhur Chaos. Setelah turun ke bumi, Murong Yu meliriknya. Memasuki mata adalah kota besar. Sebuah kota seukuran ibu kota kerajaan suci 9 yin. Ada humanoid kuat dari berbagai alam yang tinggal di dalamnya, ramai, sangat hidup. Kota ini adalah markas Teran kita, persis sama dengan kota luar. Oleh karena itu, kita tidak perlu pergi ke rahasia Wenzhen untuk menambah persediaan kita di sini. Namun, barang-barang di sini sedikit lebih mahal daripada barang-barang di luar. Harga jualnya lebih rendah daripada di luar. Ketika Murong Yu melihat kota di depannya, sebuah suara terdengar di telinganya. Tanpa menoleh, Murong Yu tahu bahwa pemuda kurus itu yang mengikutinya masuk. Kota seperti ini tidak jarang di alam rahasia Wenzhen. Ada ras suci dan monster. Setiap pintu masuk dan keluar memiliki kota seperti ini. Oleh karena itu, ras manusia kita adalah satu-satunya kota ras manusia kita. Oleh karena itu, di kota kita aman. Tetapi begitu Anda meninggalkan kota, Anda harus berhati-hati. Berhati-hatilah dengan orang lain dari ras manusia kita dan orang-orang dari ras lain. Di alam rahasia Wenzhen, hal-hal seperti perampokan dan pembunuhan terjadi setiap hari. Jelaskan kepada Murong Yu. Murong Yu mengangguk, hal semacam ini tidak bisa lebih normal. Siapa yang berani bunuh diri? Dibunuh dengan pukulan. Jadi dia hanya melayang ke udara tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan terbang menuju kenyamanan depan.
Karena sebagian ingatan Huarong, Murong Yu juga memiliki pemahaman tertentu tentang alam rahasia Wenzhen. Hanya saja yang ia pahami hanyalah masalah medan perang primordial di alam rahasia Wenzhen, dan ia telah mengabaikan daerah pinggiran dan bahkan pintu masuk. Oleh karena itu, ia terkejut ketika melihat kota manusia di alam rahasia Ximen dan Wenzhen. Baik itu ras manusia atau ras monster atau ras suci, kota-kota itu semuanya berada di tepi alam rahasia Wenzhen, di mana atmosfer medan perang primordial adalah yang paling tipis. Itu pasti karena lebih mudah bagi lebih banyak orang untuk memasuki alam rahasia Wenzhen. Dan selama Anda meninggalkan alam rahasia Wenzhen dan berjalan maju, Anda akan memasuki medan perang primordial. Oleh karena itu, Murong Yu tidak berniat untuk tinggal di kota, dan segera naik ke udara dan dengan cepat menghilang ke dalam kota. Hei, saudara, apakah Anda tidak perlu membiasakan diri dengan rahasia Wenzhen atau menambahkan perbekalan di sini? Melihat Murong Yu baru saja terbang ke langit dan lepas landas, pemuda kurus itu buru-buru berteriak. Namun, dia ragu-ragu sejenak, dan akhirnya terbang ke udara, terbang menuju bagian depan. Perlengkapan tambahan. Mendengar ini, Murong Yu hanya mendengus dalam hatinya. Baginya, dia sama sekali tidak membutuhkan perlengkapan apapun. Apa yang kebanyakan orang sebut sebagai perlengkapan tambahan tidak lebih dari sekadar melengkapi berbagai ramuan yang dapat mengisi kembali kekuatan, menyembuhkan luka, mendetoksifikasi, dan sebagainya. Dan Murong Yu sama sekali tidak membutuhkan obat-obatan ini. Dengan pohon kehidupan, kekuatan Murong Yu hampir tidak ada habisnya. Selain itu, kekuatan hidupnya sangat kuat, tidak hanya dapat menyembuhkan luka fisik, tetapi juga mendetoksifikasi dan hal-hal lainnya tanpa masalah. Bagaimana dengan senjata ajaib? Apakah Murong Yu bahkan membutuhkan alat ajaib lainnya? Selain itu, barang-barang di kota ini umumnya lebih mahal daripada yang ada di luar, dan Murong Yu tidak dimanfaatkan dengan memberikan uang kepada para pencatut itu. Seperti Murong Yu, banyak orang berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar kota, lalu menghilang di depan alam rahasia Wenzhen. Kecepatan Murong Yu dan pemuda kurus itu tidak lambat, dan karena Murong Yu tidak ingin memperlihatkan kekuatan penuhnya untuk saat ini, kecepatannya pun melambat. Sehingga pemuda kurus itu mengikutinya. Ini hanya kecepatan Murong Yu. Namun, di mata pemuda kurus itu, dia terkejut. Dia 3 alam kecil lebih tinggi dari Murong Yu, dan kecepatannya saat ini sudah mendekati batasnya. Namun, melihat Murong Yu seperti berjalan di halaman yang santai. Saudaraku, apakah kamu akan pergi ke medan perang Taiko? Meskipun peluang mendapatkan sesuatu di medan perang Taiko relatif tinggi, itu juga sangat berbahaya. Pemuda kurus itu mengejarnya dan bertanya pada Murong Yu. Murong Yu tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk samar. Sebenarnya, jiwa dan pikirannya telah melarikan diri. Ada 2 alasan mengapa dia memasuki alam rahasia Wenzhen. Salah satunya adalah untuk menemukan bagian lain dari tubuh Tianmeng. Alasan lainnya adalah untuk menemukan tempat di mana yang tertinggi telah jatuh, yaitu, yang tertinggi yang jatuh yang membunuh Huarong. Namun, tujuan utama Murong Yu adalah untuk menemukan bagian lain dari tubuh Tianmeng. Adapun tempat jatuhnya yang tertinggi, dia tahu bahwa itu berada di kedalaman medan perang primordial, dan dengan kekuatannya saat ini, masih agak sulit untuk masuk. Dan tempat yang dituju Murong Yu sekarang adalah tempat di mana Guo Xuanming mendapatkan jari Tianmeng yang terputus. Namun, secara bertahap mendekati tempat itu, Murong Yu sama sekali tidak merasakan napas Tianmeng. Jika bukan karena pemuda kurus di sisinya, Murong Yu akan mengorbankan tangan dan jari Tianmeng yang terputus. Mereka milik satu kesatuan, dan mereka akan saling membujuk. Engah. Pada saat ini, beberapa orang yang tadinya terbang di depan Murong Yu tiba-tiba kehilangan kemampuan terbang mereka, dan jatuh langsung dari langit, menghantam tanah hingga menjadi lubang yang dalam. Oke, Murong Yu sedikit mengernyit, dan pada saat ini, tekanan mengerikan seperti lautan luas jatuh dari langit, seperti ratusan juta gunung suci, membawa kekuatan mengerikan untuk menekannya, dan ingin menjatuhkan Murong Yu ke tanah. Sialan, pemuda kurus itu menjerit, seluruh orang itu seperti meteor, langsung ditekan oleh kekuatan mengerikan itu. Mata Murong Yu berkedip-kedip dengan cahaya dingin, dan ketika dia hendak meledakkan konfrontasi kekuatan, ada gerakan di dalam hatinya. Kemudian dia juga tampaknya telah kehilangan kekuatan terbangnya, dan seluruh orangnya tertekan. Dengan ledakan yang keras, seluruh tubuh Murong Yu hancur ke kedalaman tanah, hanya menyisakan tubuh bagian atas di tanah. Namun, Murong Yu tampak baik-baik saja. Orang lain, termasuk pemuda kurus itu, ditekan jauh di bawah tanah dalam postur yang sangat malu. Jangan terbang, seruan datang dari pemuda kurus itu. Murong Yu menoleh dan melihat ke atas, tetapi melihat wajah pemuda kurus itu berubah pucat. Mereka memasuki zona larangan terbang. Area seperti ini tidak jarang terjadi di alam rahasia Wenzhen dan alam suci. Tetapi Murong Yu tahu bahwa tidak ada area seperti itu di dekat kota manusia. Tetapi membiarkan mereka bertemu, ini pasti sengaja diatur oleh beberapa orang kuat. Orang-orang ini mungkin orang-orang dari ras Yao atau ras suci, atau bahkan beberapa orang kuat dari ras manusia. Wajah Murong Yu berubah muram, jika kau berani membuat zona larangan terbang begitu dekat dengan kota, kau dapat merampok orang yang lewat, bukan dari ras monster atau ras suci. Maka satu-satunya orang yang menghalangi jalan dan menjarah adalah dari ras manusia.
Auzu.com. Hati Murongyu sangat indah, dan dia langsung mengetahui alasannya. Bagaimanapun, kota itu terlalu dekat dengan kota manusia. Orang suci dari ras lain bahkan tidak menyiapkan penyergapan di sini, meskipun mereka dekat. Perlu dicatat bahwa di alam rahasia Wenzhen, konflik dan pertempuran antar ras terjadi sepanjang waktu. Setiap kota melarang orang dari ras lain untuk mendekat, apalagi masuk. Jika tidak, bunuh tanpa ampun. Penting untuk diketahui bahwa di setiap kota, akan ada kekuatan besar dari semua ras. Jika ras lain berani menyiapkan penyergapan di sini, mereka akan langsung dibunuh oleh kekuatan manusia di kota itu. Bagaimana dengan ras manusia yang kuat yang menyiapkan penyergapan di sini? Kalau begitu aku malu, mereka semua akan membuka satu mata dan menutup mata yang lain. Karena ini adalah dunia di mana yang lemah memakan yang kuat, dan disergap berarti kamu tidak kuat. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membunuh orang-orang itu. Inilah kekejaman dunia suci, ada persaingan dan tekanan untuk maju. Selain itu, tidak perlu bagi para pemboros yang tidak kuat di dunia kultivasi, keberadaan mereka hanyalah pemborosan sumber daya. Hei, menyiapkan penyergapan di sini benar-benar menyenangkan. Aku menunggu mangsanya diantar ke pintu tanpa melakukan apapun. Hanya saja para pemburu semuanya adalah orang suci tingkat rendah, dan tidak ada apa-apa sebelumnya. Sementara Murongyu berpikir, sebuah suara dingin terdengar. Kamu puas, siapapun yang berani memasuki alam rahasia Wenzhen tidak memiliki harta karun di tubuhnya. Bahkan jika itu hanya beberapa obat-obatan tingkat rendah dan artefak suci, itu pasti harta karun yang mengerikan untuk dikumpulkan sedikit dan lebih banyak. Namun, milik kita sudah berhari-hari sejak aku menyiapkan penyergapan di sini. Setelah menyelesaikan perintah ini, kita perlu mengubah posisi. Jika tidak, begitu orang-orang di belakang mereka mengetahuinya, kita tidak akan bisa makan. Orang-orang yang menyergap ini mungkin tidak kuat, tetapi beberapa dari mereka memiliki latar belakang yang sangat mengerikan. Begitu mereka ketahuan, orang-orang ini hanya punya satu tujuan, yaitu kematian. Saat mereka berbicara, dua orang muda melangkah dari belakang. Bajingan-bajingan ini, pemuda kurus itu sedikit pucat, tetapi lebih marah. Oke, mendengar kata-kata pemuda kurus itu, kedua mata kedua pemuda yang melangkah itu segera merobek kehampaan dan menembak ke arah pemuda kurus itu. Dua orang suci yang mendalam. Pada saat ini, Murongyu akhirnya melihat alam kedua pemuda itu. Namun, tatapannya melintasi dua orang suci yang mendalam, dan melihat ruang dan waktu yang tak berujung di belakang. Hanya dengan mengandalkan kekuatan kedua orang suci yang mendalam ini, sama sekali tidak mungkin untuk mengatur larangan terbang dan penindasan teroris ini. Dengan kata lain, ada dua orang yang lebih kuat di belakang mereka. Atau, orang kuat yang belum muncul adalah kekuatan utama yang sebenarnya, dan kedua orang ini tidak lebih dari sekadar menyapa. Ikan di talenan itu sangat tidak sadarkan diri, sialan. Kecepatan kedua pria itu sangat cepat, sepertinya kekuatan penahan yang dimiliki Murongyu tidak berpengaruh pada mereka. Aku melihat mereka bergegas dalam 3 atau 2. Salah satu anak muda berkata dengan ekspresi gelap, dan kemudian jempol kaki menghantam wajah pemuda kurus itu dan membantingnya ke bawah. Bekerja sama, potong kekuatan pikiran dan jiwamu di cincin penyimpananmu, jika tidak, kamu akan membunuhmu tanpa ampun. Kami hanya meminta uang. Seorang pemuda lain melirik Murongyu dan yang lainnya dan berkata dengan suara dingin. Aku marah. Melihat pemuda itu menginjak, pemuda kurus itu marah tanpa alasan. Aku melihat bahwa dia telah ditekan di tanah dan tidak bisa bergerak, tetapi tiba-tiba dia mengulurkan tangannya yang besar, dan meraih kaki besar yang ditendang ke arah pemuda itu. Apa? Melihat bahwa pemuda kurus itu masih memiliki kekuatan untuk bergerak, kedua pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tapi itu saja, orang-orang muda kurus itu hanya tingkat kelima dari alam abadi, tetapi mereka adalah orang bijak misterius tingkat tinggi. Dapat dikatakan bahwa membunuh orang suci abadi seperti itu semudah membalikkan telapak tangan. Di antara kilat dan api, tangan dan kaki keduanya saling bertabrakan di udara, dan suara keras pecah yang menusuk gendang telinga. Apa? Setelah berteriak, pemuda itu dengan keras mundur ke belakang. Murongyu melihat ke atas, tetapi melihat bahwa kaki pemuda itu telah dicengkeram oleh pemuda kurus itu dan meledak. Jika bukan karena dia melihat kesempatan dengan cepat dan langsung mematahkan kakinya, aku takut seluruh tubuhnya akan ditangkap oleh pemuda kurus itu. Beraninya kau datang untuk merampokku, kau sangat bosan dengan kehidupan. Pemuda kurus itu menepukkan tangannya ke tanah, tetapi seluruh tubuhnya memanfaatkan kekuatannya untuk melompat ke udara, berubah menjadi aliran cahaya menuju pemuda yang mundur itu. Dipangkas, cakar petir biru, pemuda kurus itu berteriak keras, menjulurkan cakar, dan langsung menangkap pemuda itu. Aku melihat guntur dan kilat biru menyala, dan lengkungan melesat keluar dari cakarnya, langsung memenuhi langit, dan meledakkan tekanan mengerikan yang membuat langit dan dunia ketakutan. Serangkaian lengkungan listrik membentuk jaringan listrik besar di kehampaan, dan mereka menghantam Sage muda yang mendalam dengan cepat. Melihat ini, Xuanxian muda hanya mendengus dingin. Kemudian cahaya suci meledak dari tubuhnya, dan kekuatan tak terbatas di tubuhnya mengalir ke tangannya seperti aliran air yang deras. Hancurkan padaku, Xuanxian muda berteriak dengan keras, dan mengepalkan tangannya ke langit di atas kepalanya. Kekuatan yang mengerikan meledak, dan kekosongan itu terkoyak.
Matilah aku, pemuda kurus itu berteriak dingin, dan tangannya yang besar menekan ke bawah seperti kekosongan. Tiba-tiba, jaringan listrik yang luar biasa itu segera bergetar, dan cahaya listrik yang lebih menyilaukan pun meledak, dan dengan cepat menutupinya. Ledakan, di antara kilat dan api, tinju Xuansheng muda telah menghantam bagian atas cahaya listrik itu. Tiba-tiba, Murong Yu melihat bahwa jaringan listrik yang diselimuti itu hanya berhenti di kekosongan, dan kemudian menekannya lagi. Serangan oleh orang-orang muda tidak dapat menghentikan keberadaan jaringan listrik itu. Dalam sekejap, sage muda yang mendalam itu diselimuti oleh jaringan listrik itu. Mencibir, ketika jaringan listrik menyentuh sage muda yang mendalam, busur listrik akan mencekik sage muda yang mendalam seperti ular, ingin menyetrum sage muda yang mendalam. Sage muda yang mendalam terkejut, tetapi dia terkejut dan tidak bingung. Kekuatan dalam tubuh membengkak, dan perisai kekuatan seperti kepompong ulat sutra segera terbentuk di permukaan tubuh. Pada saat yang sama, kekuatan tangannya mengalir, bersinar dengan cahaya suci, mengeluarkan aura mengerikan yang menghancurkan dunia. Aku membantingnya, meraih jaringan listrik di udara, dan kemudian dengan kasar menariknya ke kedua sisi untuk merobek jaringan listrik itu. Apa? Tepat saat dia meraih jaringan listrik dan ingin merobek jaringan listrik menjadi berkeping-keping, sage muda yang mendalam berteriak dengan mengerikan. Pada saat ini, pupil mata Murong Yu menyusut tajam, karena dia melihat dengan jelas bahwa cahaya listrik telah meleleh menjadi kekuatan sage muda yang mendalam, dan kemudian dengan cepat menyebar ke sage muda yang mendalam. Dalam waktu kurang dari sekejap, pakaian pada sage muda yang mendalam terbakar. Setelah guntur dan kilat yang tak berujung merobek pakaian, mereka langsung membombardir tubuh sage muda yang mendalam. Pada saat kontak, seluruh tubuh pemuda itu hangus oleh listrik, seperti batu bara hitam. Bahkan ada sedikit daging. Sage muda yang mendalam menjerit, dan dengan kasar menarik tangannya, merobek jaringan listrik menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, sosoknya berkedip, dan dia telah mundur dengan keras. Selama proses ini, kekuatan di tubuhnya membengkak seperti lautan badai, terus-menerus mendorong keluar jumlah petir yang mengalir ke tubuhnya. Meskipun tubuhnya sekarat karena kegembiraan, dia juga menjerit. Namun sebenarnya tidak ada cedera fatal padanya. Selama pikirannya bergerak, tubuhnya dapat diperbaiki setelah sengatan kekuatan. Yang mengancamnya adalah kekuatan guntur dan kilat yang mengalir ke tubuhnya. Kekuatan guntur dan kilat ini seperti ikan yang masuk ke dalam air, mengalir cepat ke meridian di tubuhnya bersama dengan kekuatannya. Sage muda yang mendalam terkejut saat mengetahui bahwa guntur dan kilat ini memiliki kekuatan untuk menelan. Selain itu, setelah kekuatan guntur dan kilat menelan kekuatannya meningkat dengan cepat. Dalam keadaan seperti itu, jika kekuatan ini dibiarkan begitu saja untuk mendatangkan malapetaka di tubuhnya, kekuatan sage muda yang mendalam akan ditelan dalam waktu singkat. Saat itu, seluruh tubuhnya akan dibunuh oleh kota. Murong Yu menyipitkan matanya sedikit, dan menatap pemuda kurus itu dengan heran. Dia masih meremehkan pemuda kurus itu. Kekuatan guntur dan kilat orang ini tidak hanya memiliki kekuatan guntur dan kilat biasa yang dahsyat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menelan. Dan Anda dapat melompati untuk membunuh. Jika bukan karena kekuatan sage muda yang mendalam jauh lebih tinggi daripada pemuda kurus itu, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Apa asal-usul orang ini? Murong Yu sedang memikirkannya, dan sedikit keraguan muncul di hatinya. Slam naga petir. Melihat sebuah gerakan melukai Xuansheng muda, pemuda kurus itu melakukan gerakan lain. Guntur dan kilat yang mengerikan meletus dari tangannya, membentuk guntur dan kilat langit yang menderu. Naga petir mengeluarkan gelombang naga yang mengguncang langit, merobek kekosongan, dan membantai sage muda yang mendalam. Sage muda yang mendalam agak buruk pada awalnya, jika dia digigit oleh naga petir, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Karena itu, dia sekali lagi mundur dengan kasar. Namun, sage muda yang mendalam selalu menjadi orang yang kuat di alam sage mendalam, jauh lebih kuat daripada pemuda kurus itu. Dan yang terpenting adalah bahwa pemuda kurus itu ditekan hampir tidak dapat bergerak. Oleh karena itu, sage muda kuno itu dengan mudah dihindari dari serangan pemuda kurus itu. Pada saat yang sama, kekuatan di tubuhnya membengkak, dan segera kekuatan guntur dan kilat yang mengalir ke tubuhnya dipaksa keluar. Meskipun kekuatan guntur dan kilat sangat mengerikan, tetapi ranah pemuda kurus tidak tinggi, jadi tidak mungkin untuk melukai pemuda dengan parah. Bagus sekali, kau menyakitiku secara tak terduga. Kekuatan itu mengalir deras, dan pemuda itu dengan cepat memperbaiki tubuhnya, dan menggunakan kekuatannya untuk mengubah sepotong pakaian dan mengenakannya di tubuhnya. Namun, kekuatan yang dikonsumsi dalam tubuhnya tidak pulih begitu cepat. Pada saat ini, dia melotot ke arah pemuda kurus itu dengan amarah dan kemarahan, dan pada saat yang sama perlahan-lahan memaksanya mendekat. Namun, dia menghentikan sosoknya setelah jarak tertentu. Jelas, dia takut dengan kekuatan guntur dan kilat pemuda kurus itu. Biarkan kami pergi, kalau tidak, kalian akan menanggung risikonya sendiri. Pemuda kurus itu menatap kedua sage mendalam itu tanpa rasa takut, dan berteriak dingin. Baiklah, aku akan membiarkan kalian pergi sekarang. Sage mendalam muda itu tertawa muram, mengarahkan tangan kanannya seperti pedang, dan menebas pemuda kurus itu dengan rentetan pedang.
Auzu.com sial, cahaya pedang dengan aura yang mengerikan muncul dari udara tipis, merobek kekosongan, dan dengan cepat muncul di dekat pemuda kurus itu dengan kecepatan kilat, lalu menebas ke bawah. Serangga kecil, pemuda kurus itu mencibir, mengayunkan cakar, lalu meraih cahaya pedang yang ditebas dengan sangat keras. Itu adalah cakar petir biru yang menekan Sage mendalam muda sebelumnya. Ledakan, setelah suara yang mengejutkan itu, kekuatan petir Jian Mang dan pemuda kurus itu menghilang ke dalam kehampaan. Dampak mengerikan yang tersisa menyapu seperti gelombang pasang, melumpuhkan beberapa orang suci yang tertekan di dekatnya. Hanya Murong Yu yang berdiri diam di tempat, bahkan tidak menggerakkan ujung pakaiannya. Hah, tidak ada orang yang hadir menyadari keanehan Murong Yu. Namun, Murong Yu mendengar suara kejutan yang sangat kecil datang dari belakang. Benar saja, ada orang di belakang. Murong Yu menyipitkan matanya, tetapi tidak bergerak. Dia ingin melihat bagaimana keadaannya. Mati, Sage muda yang mendalam itu berteriak dengan membunuh, dan sekali lagi melayangkan pukulannya ke pemuda kurus itu. Wajah pemuda kurus itu suram. Meskipun tubuhnya ditekan hampir tidak bisa bergerak, kekuatannya terus meledak, dan dia bertarung melawan Sage muda yang mendalam itu. Keduanya dalam pertempuran itu baik-baik saja untuk saat ini, tetapi orang-orang suci yang telah ditekan menderita tragedi satu persatu. Mereka tidak dapat bergerak sendiri, mereka tidak memiliki kekuatan seperti pemuda kurus dan Murong Yu. Oleh karena itu, dia terus-menerus menderita kepanikan dan dikejutkan oleh gelombang kejut pertempuran antara pemuda kurus dan terbang seperti karung pasir, dan itu menyedihkan. Sage muda mendalam lainnya memegang tangannya dan menyaksikan pertempuran antara keduanya dengan mata dingin, seolah-olah dia tidak terburu-buru sama sekali. Murong Yu juga menyaksikan pertempuran antara keduanya. Kekuatan pemuda kurus itu tidak diragukan lagi kuat, jika di lingkungan lain, dia akan membunuh Sage muda mendalam itu adalah hal yang pasti. Tetapi sekarang setelah dia ditekan, banyak metode tidak dapat digunakan. 10% kekuatan hanya dapat memainkan paling banyak 6 hingga 7%. Oleh karena itu, jika tidak ada keajaiban terjadi, pria muda kurus itu akhirnya akan kalah. Terlebih lagi, keduanya kini bersaing untuk memperebutkan siapa yang kekuatannya lebih dalam. Seberapa besar kekuatan alam abadi dan Sage mendalam? Tidak ada keuntungan bagi alam abadi. Benar saja, pemuda kurus itu juga menyadari hal ini, dan segera ia menjadi sedikit cemas. Sage mendalam muda itu menyeringai lagi dan lagi, terus-menerus meledakkan satu persatu, ingin menyiksa pemuda kurus itu. Pemuda kurus itu mendengus dingin. Saat berikutnya, napas yang sangat mengerikan meletus darinya. Pada saat yang sama, pita cian melesat keluar dari tengah dahinya. Dalam sekejap mata, pita cian itu terangkat tertiup angin dan berubah menjadi tudung seukuran rumah. 5 dewa guntur, guntur membunuh dunia, tekanlah. Pemuda kurus itu berteriak keras, benar-benar menawarkan senjata ajaib untuk membunuhnya. Meskipun mereka sendiri ditekan, itu tidak memengaruhi serangan senjata ajaib itu. 5 dewa guntur menutupi seukuran rumah, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan busur listrik cian. Aura mengerikan yang mengguncang langit dan dunia menyapu udara, seperti gelombang pasang yang mengguncang langit dan bumi. Pada saat ini, para orang suci yang tertindas di sekitar tiba-tiba merasakan napas kematian yang sangat mengerikan di hati mereka, mengejutkan jiwa mereka hingga gemetar. Artefak suci yang sangat indah, dan itu juga merupakan artefak suci puncak di antara artefak suci yang sangat indah. Kekuatan jiwa Murong Yu sangat kuat, dan paksaan dari 5 dewa guntur ini belum mampu menekannya. Artefak suci yang sangat indah. Melihat 5 penutup dewa guntur, kedua pemuda itu juga berseru. Seketika, ada warna yang sangat serakah di wajah mereka. Ternyata itu adalah artefak suci, kali ini telah berkembang. Kedua pemuda itu saling melirik, dan keduanya melihat warna serakah di wajah masing-masing. Kemudian, keduanya dengan suara bulat mengulurkan tangan besar mereka dan meraih 5 penutup dewa guntur dalam waktu singkat. 2 orang suci yang mendalam menembak. Wajah pemuda kurus itu menjadi gelap, dan dia merasa bahwa orang bijak yang mendalam ini benar-benar tidak tahu malu. Meskipun dia marah, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Jika berbicara itu berguna, dia tidak perlu bertarung. Segera, dia memanggil semua kekuatannya dan menuangkannya ke dalam tudung 5 dewa guntur yang seukuran rumah. Dengan masuknya banyak kekuatan, 5 dewa guntur seukuran rumah bergetar di udara, dan tiba-tiba berubah menjadi seukuran bukit, membawa aura mengerikan yang mengguncang langit dan bumi, menghancurkan kehampaan, mengunci 2 orang suci yang mendalam dan dengan ganas membunuh kota. Hei di sana, kedua orang suci muda yang mendalam itu mendengus dingin, dan kedua tangan besar mereka secara bersamaan menangkap tudung 5 dewa guntur yang turun dari kota. Ledakan itu untukku. Pemuda itu berteriak dengan keras, dan Murong Yu melihat 5 dewa guntur menutupi langit yang seukuran gunung kecil dengan keras terguncang. Tiba-tiba, gelombang guntur dan kilat cian meledak seperti hujan badai, guntur dan kilat cian seukuran lengan, memusnahkan kehampaan, mencekik 2 orang bijak yang mendalam dengan kepala dan wajah mereka. Pada saat yang sama, penutup 5 dewa guntur juga ditekan dengan keras, dan 2 orang bijak yang mendalam akan segera terbunuh. Mengejek, kekuatan guntur dan kilat yang tak berujung bagaikan lautan luas, mengalir deras saat kepala bergetar.
Sebelum kedua orang suci yang mendalam itu bisa bereaksi, mereka semua telah diselimuti. Kekuatan guntur dan kilat dari 5 dewa guntur dan kekuatan guntur dan kilat yang dimainkan oleh pemuda kurus itu memiliki sumber yang sama, dan keduanya memiliki kemampuan untuk menelan kekuatan. Begitu kedua orang bijak yang mendalam itu diselimuti, kekuatan guntur dan kilat ini dengan cepat menelan kekuatan kedua orang bijak yang mendalam itu, mengeluarkan aura yang sangat ganas, menyerbu ke dalam tubuh mereka. Selain itu, kekuatan guntur dan kilat dari mantel 5 dewa guntur beberapa kali lebih kuat daripada kekuatan guntur dan kilat yang dimainkan oleh pemuda kurus itu. Dalam sekejap, aura yang sangat berbahaya muncul di hati kedua orang suci yang mendalam agung. Mereka semua tahu bahwa tudung 5 dewa guntur adalah ancaman besar bagi mereka. Pada saat yang sama, 5 dewa guntur yang menutupi seukuran bukit juga membawa kekuatan yang mengerikan untuk membunuh. Ekspresi kedua orang suci yang mendalam agung terus berubah, dan sosok mereka bergetar, dan mereka benar-benar mundur pada saat yang sama. Matilah aku semua, teriak pemuda kurus itu dengan keras, mengendalikan ke-5 dewa guntur untuk melawan. Guling, kedua sage besar yang mendalam itu berteriak dengan muram pada saat yang sama, dan kekuatan yang dahsyat itu meledak dengan ganas, membombardir ke-5 dewa guntur di udara. Kapan? Setelah ledakan yang mengerikan itu, tudung 5 dewa guntur meledak, menghancurkan kehampaan, dan berubah menjadi cahaya guntur untuk menerobos udara. Namun, karena pemboman dari ke-5 dewa guntur, kedua orang suci yang mendalam itu tidak dapat lagi menahan serbuan guntur dan kilat. Pada saat mereka mengambil emas itu, kekuatan guntur dan kilat yang tak berujung telah mengalir ke tubuh mereka. Menelan kekuatan dengan cepat, kedua sage besar itu ketakutan setengah mati, dan mereka telah mundur jauh dengan keras sementara tubuh mereka berkedip-kedip. Pada saat yang sama, kekuatan di tubuh mereka memberontak seperti lautan badai, dengan panik mencekik kekuatan guntur dan kilat yang mengalir ke tubuh mereka. Namun, kekuatan guntur dan kilat itu sangat dahsyat. Ketika kekuatan guntur dan kilat memasuki tubuh mereka dalam jumlah besar, mereka ngeri melihat tubuh dan meridian mereka terus-menerus terkoyak. Dan setelah menelan kekuatan mereka, kekuatan guntur dan kilat menjadi semakin kuat. Akibatnya, tubuh fisik dan meridian mereka hancur lebih cepat. Saat keduanya mundur dengan hebat, pemuda kurus itu sekali lagi mengendalikan 5 dewa guntur untuk membunuh. Melihat ke-5 dewa petir yang dengan cepat membunuh mereka, hati kedua sage agung itu diselimuti oleh napas kematian yang kuat dan tak tertandingi. Pada saat ini, mereka tidak memiliki kekuatan tambahan untuk memblokir serangan dari 5 dewa petir. Saudaraku, tolong, antara hidup dan martabat, kedua sage agung itu memilih hidup, mereka mengabaikan martabat mereka dan berteriak minta tolong dengan wajah ngeri. Dua pemborosan, suara yang agak marah dan menghina datang dari belakang. Kemudian dua cahaya suci muncul dari udara tipis, merobek kekosongan, dan mendarat di dua orang suci yang mendalam. Segera, kedua orang suci yang mendalam melihat bahwa kekuatan guntur dan kilat yang memasuki tubuh mereka dengan mudah dimusnahkan. Pada saat yang sama ketika dua cahaya suci muncul, tangan besar itu telah merobek kekosongan, datang dengan cepat seperti guntur dan kilat, dan meraih penutup 5 dewa guntur di langit. Setelah melihat ini, pemuda kurus itu segera berteriak dingin, dan menghantam tangan besar yang telah digenggamnya sambil mengendalikan penutup 5 dewa guntur. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan, biarkan aku menyimpan artefak unik ini untukmu. Suara acuh tak acuh datang dari belakang. Pada saat yang sama, kekuatan di atas langit menghantam dengan tangan besar. Boom! Setelah suara keras yang tumpul, guntur dan kilat yang indah dan mengerikan meledak dari penutup 5 dewa guntur. Pada saat yang sama, artefak suci itu bergetar dengan cepat, ingin melepaskan diri, mematahkan tangan yang kuat itu. Menekanku, suara acuh tak acuh suara itu terdengar, dan tangan yang kuat itu pun terkejut. Pada saat berikutnya, tudung 5 dewa petir yang bergetar hebat itu langsung berhenti. Bahkan guntur dan kilat yang meroket yang meletus pun ditekan dan ditarik kembali ke dalam 5 dewa petir. Embusan, pemuda kurus itu langsung memuntahkan darah. Dengan desir, tangan yang kuat itu telah menggenggam tudung 5 dewa petir dan menghilang ke dalam pandangan Murongyu. Artefak suci yang sangat indah ini benar-benar telah direnggut oleh kehidupan. Orang suci tua, orang yang menembak adalah orang bijak tua. Mata Murongyu berkedip, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tetapi pemuda yang menyemburkan seteguk darah itu memiliki ekspresi marah di wajahnya. Niat membunuh yang mengerikan meletus darinya, tetapi dia tidak berdaya. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terletak di sini, dan dia ditekan oleh formasi, tidak dapat melawan sama sekali. Terutama, orang yang menembak adalah orang suci tua, 2 alam lebih tinggi darinya. Kekuatan pemuda kurus itu kuat. Dengan bantuan artefak suci, dia bahkan dapat membunuh 2 orang kuat di orang suci yang mendalam alam. Namun, di hadapan orang bijak tua itu, dia bukanlah apa-apa. Tidak semua orang sesat seperti Murongyu, yang dapat membunuh musuh di 2 alam. Auzu.com, bunuh mereka semua. Mungkin itu adalah sepotong artefak suci yang dirampok. Orang bijak tua yang telah menembak sebelumnya akhirnya tidak lagi menyembunyikan tubuhnya dan melangkah dari belakang. Ini adalah seorang pemuda dengan tatapan memalukan dan berbahaya. Matanya pahit, tanpa emosi apapun. Saat berbicara, dia sudah memimpin.
Serangkaian kekuatan mengerikan meletus darinya, berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya, membawa tekanan yang mengerikan, menghancurkan kehampaan, dan dengan cepat membunuh Siang Murongyu dan yang lainnya. Kecuali Murongyu, semua orang tampak pucat pasi. Bahkan jika ada bakat di antara mereka, mereka tidak dapat mengubah fakta bahwa mereka akan segera mati. Mungkin beberapa dari mereka memiliki latar belakang yang kuat, tetapi di bawah tekanan, mereka bahkan tidak dapat berbicara, dan tidak dapat mengatakan identitas mereka. Pria muda kurus itu hampir pingsan karena marah. Murongyu sedikit mengernyit, memblokir jalan, merampok, dan dibunuh karena kekurangan kekuatan. Hal semacam ini sudah biasa. Secara umum, dia tidak ingin peduli dengan hal semacam ini. Namun, orang-orang ini salah karena mereka tidak seharusnya menaruh pikiran mereka padanya. Selain itu, mereka tidak seharusnya membunuh Murongyu. Ini jelas merupakan hal terburuk yang pernah mereka lakukan dalam hidup mereka. Cukup, dengan pikiran di dalam hatinya, sosok Murongyu bangkit, lalu melangkah keluar, berdiri di tanah seperti gunung suci zaman dahulu. Saat ini, di mana dia masih marah ketika dia ditekan. Bingung, bahkan warna putus asa. Saat ini, Murongyu tersenyum acuh tak acuh, dan ekspresinya dingin, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin yang kuat. Suaranya tidak keras, tetapi seperti ledakan guntur, yang mengguncang gendang telinga semua orang dengan dengungan. Sambil berteriak keras, Murongyu juga menembak. Aku melihatnya menunjuk seperti pedang, dan kemudian cahaya pedang hitam melesat keluar dari ujung jarinya. Awalnya, cahaya pedang ini hanya seukuran jari kelingking. Namun, tak lama kemudian, ukurannya meroket hingga setengah meter atau 1 meter. Saat mencapai ukuran 10 meter, cahaya pedang besar ini tiba-tiba meledak. Kemudian berubah menjadi puluhan ribu cahaya pedang, seolah-olah ribuan anak panah ditembakkan, merobek kehampaan. Kekuatan mencekik Sage Xianggu dengan cepat dan memenggal kepala semua orang. Bagaimana situasinya? Melihat Murongyu tiba-tiba berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa, formasi mereka tidak berpengaruh padanya. Semua orang yang hadir, termasuk orang suci kuno, terkejut. Mereka semua menatap Murongyu dengan keterkejutan yang tak tertandingi, dan pemuda kurus itu menatap Murongyu dengan ekspresi terkejut, matanya dipenuhi dengan kekaguman. Mungkinkah formasi ini tidak berguna? Mereka yang tertekan ingin segera bangkit begitu hati mereka bergerak. Namun, segera diketahui bahwa mereka masih tidak bergerak. Penekanan arai besar masih ada, tetapi tidak berpengaruh pada Murongyu. Orang bijak tua itu juga terkejut. Namun, melihat tembakan Murongyu, orang bijak tua itu hanya mencibir. Dia tidak mengira serangan Murongyu akan berhasil. Seorang Sein dari alam abadi tingkat 3 menghancurkan serangannya sendiri oleh seorang Sein dari Sein kuno. Apakah kamu bercanda? Apakah ada orang sesat seperti itu di dunia ini? Bahkan jika ada, dia tidak memiliki keberuntungan seperti itu untuk ditemuinya, bukan? Sebenarnya, keberuntungannya sangat bagus, pesona dan kesesatan semacam ini benar-benar telah ditemuinya. Cici-cici, antara petir dan api, kekuatan kedua belah pihak bertabrakan di kehampaan. Kemudian terjadi ledakan tabrakan yang keras. Kemudian, orang bijak tua itu terkejut melihat bahwa kekuatan yang dimainkannya telah musnah. Tentu saja, kekuatan Murongyu juga menghilang ke dalam kehampaan. Kekuatan keduanya berada di antara keduanya. Namun, mereka memiliki perbedaan tingkat yang sangat besar. Orang bijak tua itu hanya mendengus dingin, mengarahkan tangan kanannya seperti pedang, dan menebaskannya ke arah Murongyu. Meskipun dia terkejut, dia merasa itu hanya kebetulan. Ribuan pasukan seperti menarik tinju mereka. Cahaya dingin melintas di mata Murongyu dan meninjunya. Tanpa ketegangan apapun, serangan orang bijak tua itu langsung hancur. Namun, Murongyu hanya sedikit mengguncang tubuhnya. Sentuhan niat membunuh melintas di mata orang bijak tua itu. Nak, kekuatanmu bagus, tetapi kamu harus mati baru-baru ini. Warna ganas melintas di mata orang bijak tua itu. Dia menghalangi jalan dan merampoknya begitu lama. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun pergi, mengungkapkan rahasia kelompoknya. Boom, suara keras meletus darinya, dan kemudian aura mengerikan di dalam dirinya ditekan ke segala arah seperti gunung suci. Dan yang pertama menanggung beban adalah Murongyu. Orang bijak tua itu melangkah maju, menghancurkan tanah, dan pada saat yang sama dia berteriak, menderita sampai mati. Sambil berteriak, serangannya masih meledak. Tinju Bengshan Hunyuan, kekuatan yang mengerikan itu membentuk gunung suci yang luas dan besar, membawa aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, dan menakuti kekuatan surga abadi, menghancurkan penghalang antara waktu dan ruang, dan menghantam ke arah Murongyu. Mata Murongyu sedikit menyipit, dan seluruh tubuhnya penuh dengan semangat juang yang membubung ke langit seperti lautan. Orang bijak kuno itu telah mencapai peringkat kelima, dan orang bijak kuno peringkat kelima telah memberikan tekanan tertentu pada Murongyu. Inilah lawan yang dibutuhkan Murongyu. Boom, Murongyu menghentakkan kaki ke tanah, mengguncang bumi sambil menebak-nebak, namun dia sudah memanfaatkan kekuatannya untuk terbang ke udara, menghancurkan kehampaan, berubah menjadi seekor burung purba, dan menghancurkan masa lalu dengan dahsyat.